Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa di sekolah minggu online kita, Par Karmel Fatululi. Sebelum kita memulai ibadat kita menyaksikan dulu bagaimana tanggapan adik-adik dari lingkungan 1 sampai 8 mengenai arti dan harapan Paskah. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, adik-adik mau mendengarkan makna Paskah dan harapan Paskah tahun ini dari adik-adik Sekolah Minggu Par Karmel Fatululi. Adik-adik mau mendengarkan, ikuti kakak. Shalom. Ya, salam Kak Tuti. Adi ada buat apa? Saya ada bantu mama sapu rumah. Ibu rajin, kakak bisa minta waktu sedikit. Bisa. Mari duduk Kak Tuti. Ayah, Kak Tuti datang ada perlu apa? Begini, sekarang kan ada momen Paskah. Menurut adik Pia, makna Paskah yang sebenarnya itu apa? Menurut makna Paskah menurut beta teman-teman adalah kemenangan iman, di mana kita orang percaya yang percaya pada Tuhan, imannya sudah dimenangkan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu juga salah satu bukti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa, karena dia adalah mati di kayu salib sebagai anak manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena hanya kalau misalkan hanya tertulis di Alkitab, katong pasti sebagai manusia katong selalu percaya tanpa ada suatu bukti toh. Jadi begitu sah. Oke, itu makna Paskah menurut adik Pia. Terus harapan Paskah di tahun ini terkait dalam COVID yang ada sekarang. Teman-teman, kalau berpengharapan di Paskah ini tahun kan ada COVID toh. Jadi hanya harapan satu saja, semoga ini COVID bisa cepat berlalu supaya kita bisa beribadah kembali, terutama ketemu sekolah minggu yang masih online. Itu sih. Baik adik Pia, terima kasih untuk pendapat tentang makna dan harapan Paskah tahun ini. Itu tadi makna Paskah dan harapan Paskah dari adik Pia. Nah, bagaimana tanggapan adik-adik yang lain mengenai makna dan harapan Paskah? Mari kita saksikan. Makna Paskah menurut beta adalah kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus, dan di mana Tuhan juga ingin membuktikan bahwa Tuhan telah mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Dan harapan Paskah untuk tahun ini, semoga lebih baik walaupun hanya di rumah, tetapi kita juga harus menjalankannya dengan penuh sukacita dan bersyukur. Mungkin itu dari lingkungan 1, Shalom. Arti Paskah bagi saya adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah cara umat Kristiani memperbaharui harapan sehari-hari. Harapan saya dalam perayaan Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita dengan bersemangat merayakan dengan berdoa, mematuhi anjuran pemerintah, menjaga diri dengan benar, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Selamat merayakan Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Di Paskah adalah Yesus menang dan kita yang percaya padanya akan selamat. Dan arti Paskah untuk Erlin, karena Yesus selamatkan beta dari kayu salib, beta harus hidup menurut yang Yesus mau, dan beta harus jadi berkat bagi banyak orang. Harapan untuk hari Paskah itu mulai bisa sekolah minggu, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa berkumpul untuk bermain, untuk kerja PR. Yang terakhir, ya, bulan Paskah ini tahun bisa apa yang Erlin mau, apa yang teman-teman mau bisa tercapai. Arti Paskah untuk beta artinya Tuhan Yesus tuh
mati dan bangkit untuk katong. Terus Tuhan Yesus tuh mati untuk tebus katong pu dosa dan bangkit untuk membawa kemenangan untuk katong semua supaya katong jangan buat dosa lagi. Terus artinya juga katong merayakan dan juga memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bersama katong pu keluarga dengan teman-teman. Harapan beta untuk Paskah di tengah pandemi ini, semoga katong tetap menghayati ini Paskah walaupun sedang berada di tengah pandemi. Dan semoga ini pandemi ini cepat hilang, terus berlalu, sehingga katong semua bisa berkumpul lagi sama-sama ini seperti dulu. Habis itu katong bisa ikut kegiatan-kegiatan kayak dulu yang biasa sering diadakan gereja sebelum ini pandemi ini ada. Mungkin itu saja beta punya harapan. Semoga Tuhan Yesus selalu sertai katong. Tuhan Yesus memberkati. Menurut beta, Paskah itu hari peringatan kematian Yesus Kristus. Dan menurut harapan beta di bulan Paskah nih, semoga nanti pandemik cepat hilang supaya kita bisa berkumpul dan merayakan Paskah bersama-sama. Menurut beta, Paskah itu adalah hari terpenting bagi umat Kristen, di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk tebus pendosa dan teman-teman pendosa. Karena Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Harapan saya pada pandemi saat ini adalah beta mau ini pandemi selesai supaya beta bisa berkumpul dengan teman-teman di gereja, bisa ini lakukan kegiatan yang ada di sekolah minggu, bisa berkumpul di gereja dengan teman-teman, dengan guru. Oke, arti Paskah menurut beta sendiri, Paskah itu momen dimana kita semua mengingat kembali, merenungkan kembali tentang kematian Tuhan Yesus, di mana dia menderita, mati, lalu akhirnya dia bangkit dan menuju kemenangan atas maut. Harapan beta sendiri untuk Paskah dalam pandemi ini, di mana kita semua sonde bersedih tapi kita tetap bersuka cita merayakan Paskah, kita tetap setia dalam pengharapan kita terhadap Tuhan Yesus, dan akhirnya kita tetap percaya bahwa dalam pandemi ini Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Terima kasih. Nah, itu tadi makna dan harapan Paskah dari adik-adik lingkungan 1 sampai lingkungan 8. Kiranya setiap makna yang sudah disampaikan, adik-adik boleh memaknai dalam kehidupan sehari-hari, dan harapan Paskah yang sudah disampaikan kiranya bisa terwujud dan kita bisa kembali dalam keadaan yang normal, bisa bersekolah minggu kembali, bertemu kembali, berjumpa kembali. Sekian dan shalom. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kakak akan memperkenalkan kakak-kakak pengajar yang akan menemani kita dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Pertama, kakak sendiri, kakak Santi sebagai MC, kakak Nita sebagai pemandu gerak. Hai Kak Nita. Kakak Olga sebagai pemandu gerak. Hai Kak Olga. Kakak Bagus sebagai pemusik. Hai Kak Bagus. Dan juga doa pembuka, ada kakak Sofi, pembawa firman pada pagi hari ini ada kakak Angel, doa syafaat ada kakak Mince, dan koordinator pada sekolah minggu hari ini adalah kakak Vita. Nah, mari kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Pertama-tama kakak akan mengajak adik semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, kita semangat pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku anak raja dan cuip-cuip.
Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam sekolah minggu hari ini, saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengambil sikap doa yang baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami ada di hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tujuh hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada hingga hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan berikanlah kami respon hati yang benar untuk memulai sekolah minggu kami hari ini. Memberkati adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak pengajar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik masih ada sukacita? Kakak harap adik-adik masih penuh dengan sukacita. Nah, mari kita mengangkat pujian hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar apapun yang kami dengar nanti, itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Engkau berikan roh ketenangan bagi kami, agar kami dapat mengikuti perenungan pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu
dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan dengan cerita pada hari ini, mari kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama menyaksikan video berikut ini. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 11-18. Pada pagi hari, Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Maria mengira seseorang telah mengambil mayat Yesus. Maria Magdalena berdiri dan menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Tiba-tiba, tampaklah 2 malaikat di dalam kubur dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, "Maria." Lalu Maria menoleh dan berkata, "Guru." Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemudian Maria pergi menemui murid-murid. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Oke adik-adik,
Tadi adik-adik sudah menyaksikan video singkat yang telah ditayangkan tadi. Sekarang kakak akan bercerita sedikit buat adik-adik pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini tema cerita kita adalah berpaling kepada Sang Hidup. Sebelum kakak melanjutkan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik mengenal siapa itu Maria Magdalena? Iya, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pernah merasakan kasih dan mujizat dari Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah salah satu dari pengikut Tuhan Yesus. Pada cerita kita hari ini, di suatu pagi ketika Maria Magdalena pergi ke kuburnya Yesus, ketika sampai di sana, Maria Magdalena mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Nah, ketika Maria Magdalena sampai di sana dan mendapati kubur Yesus telah kosong, di situ Maria Magdalena bertanya-tanya, kemanakah Yesus? Mungkin saja mayat Yesus telah dicuri orang-orang. Maria Magdalena berpikir seperti itu. Dan hal itu membuat Maria Magdalena merasa sangat sedih. Beberapa saat kemudian, tampaklah dua orang malaikat yang berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang satu duduk di sebelah kaki, tempat Yesus terbaring. Di situ, malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di situ Maria Magdalena menjawab bahwa Maria Magdalena memberitahukan kalau mayat dari Tuhan Yesus telah dicuri orang, gitu. Nah, adik-adik, di sini melalui video yang telah adik-adik nonton tadi, Maria Magdalena belum mengerti dan juga belum percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia bertanya-tanya, dia masih merasa sedih dalam hal itu. Nah, kesedihan Maria Magdalena ini memberikan pelajaran kepada kita semua, yaitu pengalaman iman untuk kita belajar dalam mengenal Yesus. Maria Magdalena mengalami perkembangan iman di mana yang awalnya Maria Magdalena belum mengerti dan juga belum percaya akan kebangkitan. Pada akhirnya ia percaya dan dia mengerti akan kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nah, adik-adik, dalam cerita hari ini pas dengan hari yang kita rayakan, yaitu hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kubur kosong sebagai tanda dan bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata dan benar-benar terjadi. Di sini kita merayakan Paskah, di mana Paskah itu berarti bahwa adanya sebuah perubahan. Perubahan untuk apa, adik-adik? Perubahan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani keseharian kita, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paskah juga memberikan kita sebuah proses untuk kita melakukan pembenahan diri dalam hidup kita, dalam kita berinteraksi dengan orang-orang, berinteraksi dengan alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi juga adik-adik telah menonton teman-teman adik-adik yang memberikan video singkat mengenai makna Paskah dalam kehidupan mereka dan juga harapan-harapan yang mereka ingin capai di tahun-tahun mendatang dan juga di waktu-waktu setelah Paskah ini, di mana teman-teman ingin mendapatkan suasana yang baru, tidak lagi mengikuti ibadah, tidak lagi mengikuti sekolah minggu secara online. Adik-adik mempunyai satu keinginan yang besar untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman. Nah, pada cerita kita hari ini, ada
pesan-pesan dan juga ada pembelajaran yang dapat kita ambil pada saat ini. Yang pertama, pembelajaran untuk kita agar ketika kita mendapatkan masalah atau diperhadapkan dengan kesusahan, kesedihan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan atau jangan pernah kita langsung putus asa, merasa Tuhan tidak ada. Tetapi marilah kita terus berpaling, terus berpegang dan berpengharapan teguh kepada Sang Hidup. Siapa itu Sang Hidup? Sang Hidup itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit dan telah hidup. Oleh karena itu kita harus terus percaya, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran iman. Pelajaran iman dari Maria. Di mana Maria yang awalnya belum percaya dan juga belum mengerti, pada akhirnya Maria bisa percaya dan bisa mengerti. Yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus terus memberitakan kabar baik kepada siapa saja yang kita temui. Agar ketika kita memberitakan itu, makna Paskah yang kita katakan tadi, itu bukan hanya menjadi sebuah cerita atau sebuah berita, tetapi itu bisa menjadi sebuah kesaksian dan juga bisa hadir dan menyapa kita secara pribadi. Adik-adik, oleh karena itu, marilah kita terus berpegang dan berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Tuhan Yesus, agar kita selalu dituntun, kita selalu dibenahi untuk menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus inginkan. Demikian renungan singkat daripada kakak, semoga bermanfaat dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Informasi buat adik-adik, persembahan syukur adik-adik nanti adik-adik berikan kepada kakak pengajar di tiap lingkungan adik-adik masing-masing. Nah, mari kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya rasa, laut yang
Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa dengan membawa semua pergumulan hidup kita ke hadapan hadirat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah membimbing, menyertai akan kami anak-anak-Mu dari awal hingga pertengahan sekolah minggu ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami diberi kekuatan, kesehatan serta kemampuan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena apa yang disampaikan oleh sabda kebenaran-Mu kiranya menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu, baik kami guru-guru pengajar maupun anak-anak semuanya. Kami memohon Tuhan tetap menyertai dan memberikan kami kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami tetap berpegang pada sabda kebenaran-Mu dan kami tetap kuat di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa manis yang kerajaan surga, kami juga mendoakan anak-anak dari rayon 1, lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 8 Tuhan Yesus, berserta dengan orang tua mereka masing-masing dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dengan persoalan hidup, pergumulan hidup mereka. Biarlah mereka hanya mengadu kepada Engkau dan hanya meminta kepada Engkau sumber kekuatan itu Tuhan. Apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak dan kemauan Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan memberkati itu sehingga berguna dan bermanfaat bagi misi pelebaran Injil-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan semua jemaat Karmel Fatululi dari lingkungan 1 sampai dengan 8, kiranya Bapa satukan kami di dalam doa, sehingga kami kuat dan kami senantiasa mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Bapak Pendeta berserta dengan Mama Pendeta yang menjadi pelayan di Jemaat Karmel Fatululi juga, memberkati akan pergumulan kehidupan mereka di Jemaat Karmel Fatululi, memberkati juga akan kehidupan keluarga mereka hari lepas hari. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kedua hamba-Mu, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau adalah penjawab doa kami yang setia. Bapa manis yang kerajaan surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dengan keadaan situasi yang saat ini kami hadapi. Kiranya Bapa memberikan kekuatan bagi pemimpin kami, terkhususnya Bapak Presiden bersama dengan staf-staf dari pusat sampai dengan pelosoknya Tuhan Yesus. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang membentuk mereka, Engkau pula yang akan menjaga dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, sehingga kami kembali beraktivitas dengan penuh kasih penyertaan daripada Tuhan Yesus. Semua janda yatim, fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Tuhan Engkau bersertai dan melindungi mereka. Yang sakit Tuhan disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan bagi mereka Tuhan Yesus. Jadikanlah orang-orang yang memiliki kelebihan menjadi saluran berkat bagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami taruh dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai akan kami kakak-kakak pengajar semua dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 8, dan juga anak-anak sekolah minggu dari lingkungan 1 sampai 8. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, sehingga pada ibadat sekolah minggu online yang berikutnya kami bertemu dalam keadaan sehat dan selamat, dan kasih dan karunia Tuhan tetap menyertai akan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya kepada Tuhan kami datang dan bersyafaat. Puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke baik adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini.
Dan terima kasih kepada adik-adik semua telah mengikuti ibadah sekolah mingguan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali di sekolah minggu online berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kakak dan kakak pengajar yang ada di sini mewakili semua pengajar dari lingkungan 1 sampai 8 mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.